Hari ini, mari kita buka Maleakhi pasal 3 dan mempelajari Malaikat Perjanjian. Pasal 3 ayat 1. Lihat, aku menyuruh utusanku, supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya, ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri, apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Ketika Tuhan datang ke bumi ini, dengan penampilan apa dia menampakkan diri? Tuhan sudah menubuatkan hal tersebut melalui Nabi Maleakhi. Tuhan yang kita rindukan akan datang ke bumi ini sebagai malaikat perjanjian. Dan sebelum kedatangannya, dia pasti akan mengirim malaikat untuk mempersiapkan jalan baginya. Pertama, mari kita buka Matius pasal 11 bersama-sama untuk memahami hubungan antara nubuat ini dan penggenapannya. Tuhan berfirman, "Aku akan mengutus utusanku." Siapakah utusan ini dan siapakah malaikat perjanjian yang datang setelahnya? Pasal 11 ayat 1. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Ayat 4. Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Di sini, Yesus sedang mengajarkan kepada orang-orang bagaimana Yohanes Pembaptis dinubuatkan dalam Alkitab. Ayat 7. Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? Melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi? Melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi? Melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu." Orang yang pertama kali diutus oleh Tuhan adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah orang yang diutus ke bumi ini dengan misi untuk mendahului Kristus dan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Lalu, tokoh-tokoh nubuat dalam Maleakhi pasal 3 adalah Yohanes Pembaptis dan dia yang muncul setelah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis diutus untuk mempersiapkan jalan bagi dia. Dan dia yang akan datang setelahnya, datang ke bumi ini sebagai malaikat perjanjian. Kalau begitu, mari kita cari tahu untuk siapa Yohanes diutus ke bumi ini untuk mempersiapkan jalan. Mari kita buka Yohanes pasal 1 bersama-sama. Mari kita baca Yohanes pasal 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes di sini adalah Yohanes Pembaptis. Ia melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang." Menurut Maleakhi pasal 3 ayat 1, seseorang harus datang ke bumi ini terlebih dahulu untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Siapakah dia? Ialah Yohanes Pembaptis. Setelah itu, siapa yang akan datang ke bumi? Malaikat perjanjian akan datang. Ini adalah adegan di mana Yohanes Pembaptis bersaksi mengenai siapa malaikat perjanjian itu. Ayat 30. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku.
Dengan demikian, kita dapat sepenuhnya memahami nubuat Maleakhi pasal 3 ayat 1. Malaikat yang diutus untuk mempersiapkan jalan Tuhan adalah Yohanes Pembaptis. Siapakah malaikat perjanjian itu yang datang setelah Yohanes Pembaptis? Dialah Yesus. Yesus datang ke bumi ini dengan misi dari malaikat perjanjian. Dia datang ke bumi ini sebagai malaikat perjanjian. Dan melalui perjanjian itu, dia mengizinkan kita, yang ditakdirkan untuk mati karena dosa, untuk bertobat dari dosa-dosa kita, dan menebus kita dari dosa-dosa kita. Namun, dia datang lagi ke bumi ini, bukan? Mengapa dia datang? Karena perjanjian itu telah dipatah dan perjanjian itu telah sepenuhnya dihancurkan. Tanpa perjanjian, kita tidak bisa diselamatkan. Inilah alasan mengapa dia datang ke bumi ini, untuk kedua kalinya, untuk memulihkan perjanjian yang telah hilang, dan menyelamatkan kita. Karena dia datang ke bumi ini untuk kedua kalinya sebagai malaikat perjanjian. Dia harus dengan tegas menetapkan perjanjian itu sekali lagi. Bukan? Dia harus menetapkan perjanjian itu. Sesungguhnya, dia telah memulihkan perjanjian yang telah ditetapkan di masa lalu di bumi ini, dan naik ke sorga.